Oke, halo malam semuanya. Oke, jadi malam hari ini kita akan IG Live dengan narasumber kita, yaitu Insinyur Hartoto MPSI. Beliau biasa dipanggil Pak Toto, begitu ya. Untuk tema IG Live hari ini adalah mengenai kepuasan customer gitu ya, kepuasan customer yang berhubungan dengan kinerja karyawan kayak gitu. Ini saya sudah undang Pak Toto. Kita tunggu beliau admit admit atau ACC undangannya dulu. Oke, ini Pak Toto sudah bergabung. Malam, Pak. Malam. Iya. Gimana, Pak, di sana? Kondisinya sekarang hujan atau mendung? Gimana? Soalnya di sini tadi Tadi siang mendung, Pak. hujan. Oh, tadi siang Iya, hujan. Iya. Oke, oke, oke. Oke Pak, ini sambil kita nunggu teman-teman juga bergabung, kita eh, pembukaan dulu ya Pak, tipis-tipis kayak gitu. Tadi saya juga sudah kok sempat mantul video. suaranya ya? Oh, suaranya mantul Pak. Iya, Oke. Kalau gini tetap mantul ya Pak, tes tes. saya pakai perangkat anak saya ini gimana? Agak Oh, pakai perangkat katanya sih maksudnya pakai baik gitu. HP. Oh, gitu. Kalau ini yang mantul suara saya gitu ya Pak ya. Iya, mantul ya. Oke, sebentar sebentar Pak. Saya coba dulu. Oke, ini gimana Pak Tatang? Tetap mantul suaranya Pak. Ya, ini lumayan. Oke, kalau gini nggak mantul ya Pak, suara saya nggak mantul ya Pak ya? Iya, iya, iya. Udah agak lumayan. Kalau vokal saya Oke. gimana nih? Sudah cukup jelas sih Pak, cuman memang agak sedikit bising gitu Pak. Mungkin itu ada apa ya Pak? Ada kipas atau bagaimana? Kipas ada. Oke, iya iya. Mungkin suara kipas gitu. Baik. Iya. Nah ini Pak, sambil kita nunggu teman-teman yang lain join atau bergabung, ini tadi sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit tentang profilnya Pak Toto gitu. Saya perkenalkan Pak Toto. Jadi Iya. Pak Toto ini Insinyur Hartoto MSI, betul ya Pak? Nah Pak Toto ini Iya, seorang iya, iya. senior konsultan, khususnya di bidang sektor publik ya Pak, konsultan sektor publik. Pengalamannya sudah melintas ke sana kemari begitu ya. Sudah punya pengalaman belasan tahun begitu ya Pak ya. Ya, halo Pak Toto. Iya, ya. Ya, suara saya terdengar ya Pak ya. Jelas ya Pak ya. Mantul, mantul lagi. Oh, mantul lagi. Oke. Iya. Kalau gini, apakah mantul Pak? Tes tes. Enggak, ini enggak. Oke. Ini enggak nih. Ini Iya. enggak ya Pak. Oke, saya coba. Kita akan bertahan kayak gini supaya nggak mantul suaranya. Iya. Mungkin ini kita sudah 5 menit tadi Pak kita pembukaan gitu. Mungkin Pak Toto juga bisa menyapa teman-teman yang menonton di rumah gitu Pak. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga pada malam menjelang malam ini kita diberikan kesehatan, keimanan dan sebagainya ya. Amin. Iya. Kebetulan saya ini merasa berhutang. Kebetulan saya membantu beberapa penelitian mahasiswa yang terkait sama kepuasan pelanggan ini. Saya pengen share dari sekian, Oh, mungkin ada 8 sektor yang
dilihat gitu loh, sehingga kelihatannya kok kesimpulannya mirip gitu loh. Jadi saya pengen apa yang pernah dilihat kawan-kawan ini bisa bisa saya obrolin lah bagaimana untuk perbaikan kita bersama. Terima kasih. Iya, iya. Terima kasih Pak Toto. Jadi memang Pak antara kepuasan customer atau pelanggan itu memang berbanding lurus atau berhubungan positif dengan performance karyawan gitu ya Pak. Berarti Iya, banyak iya. ya Pak Salah mahasiswanya satu Pak ya. Toto yang meneliti hal itu ya Pak. Iya. Oke. Baik Pak Toto, boleh langsung untuk masuk ke materinya atau ke penjelasannya begitu Pak tentang apa sih Pak atau bagaimana caranya sih untuk supaya customer atau pelanggan kita itu puas hanya dengan kinerja karyawan. Nah itu hubungannya gimana? Terus mungkin juga boleh di-share trik and tipsnya begitu Pak untuk para pengusaha-pengusaha di luar sana khususnya di bidang UMKM begitu ya Pak. Jadi sebenarnya eh, muaranya itu di kepuasan pelanggannya, kepuasan konsumennya. Jadi untuk mencapai tingkat kepuasan itu sebenarnya salah satu yang berperan itu karyawan gitu loh. Jadi ada faktor lain yang misalkan terkait dengan kinerja karyawan yang baik sebenarnya akan membuat performa perusahaan meningkat, dan itu yang akan ya akhirnya sama-sama. Jadi istilah saya itu sebenarnya konsumen tersenyum, karyawan pun juga tersenyum gitu loh. Jadi kebetulan itu ada di perbankan sudah teliti, lembaga keuangan non bank juga sudah teliti, ada perusahaan otomotif juga sudah diteliti, rumah makan diteliti, apalagi hotel diteliti, sampai koperasi pun dan lembaga Basnas pun dilihat juga gitu sudah. Dari sekian banyak itu kelihatannya memang muaranya itu hampir sama gitu loh. Jadi di istilah di strategi manajemennya itu ada rater gitu ya. Jadi ada rater itu sebenarnya kalau di Indonesia kan itu jadi JEB gitu loh. Yang pertama daya tangkap, kemudian ada jaminan, ada bukti fisik, ada empati, dan ada kehandalan. JEB, handal. Jadi dari sekian banyak yang diteliti, ternyata sama, hanya mungkin misalkan dari bukti fisiknya mungkin agak beda masing-masing itu. Kalau perbankan mungkin dari penampilan CS-nya, kemudian dari tempat parkirnya, ruang tunggunya, penyapaan masuk dan sebagainya. Mungkin termasuk misalkan ternyata ini ada masalah, cepat direspon dan sebagainya. Di rumah makan mungkin agak beda gitu loh. Misalkan pahe gitu loh, paket hemat 10.000 semuanya gitu. Jadi mungkin agak ini ya, mungkin saya akan cerita saya termasuk mencoba bisnis juga dulu gitu loh. Mencoba bisnis karena saya dulu pernah di konsultan marketing, saya coba ilmu itu gitu. Saya coba ilmu itu, ternyata ada kendala juga dan mungkin termasuk yang belum rezeki saya gitu loh. Setelah saya baca-baca, padahal ilmu marketingnya sudah dipakai gitu loh. Ternyata ada selera. Jadi saya cerita dikit ya.
Saya dulu punya usaha nasi kucing ya. Usaha nasi kucing itu sudah saya survei pasarnya segala macam, sampai lokasi, location segala macam. Ternyata ada satu yang ini. Kebetulan di situ kawasan pabrik ya, kawasan pabrik, kemudian padahal sudah ada ke mall segala macam. Ternyata karyawan pabrik itu, saya lihat yang warung-warung lain itu seleranya itu makan murah dan banyak gitu. Kalau nasi kucing kan agak beda ya, agak beda, Iya. kita nongkrong beda gitu. Iya. Jadi dari pengalaman saya itulah, ternyata ada hal-hal yang di luar ilmu marketing juga yang saya pelajari di tempat lain. Setelah saya banding-bandingkan di beberapa unit usaha itu, kok kesimpulan sama. Jadi memang harus ada tadi JEB tadi, ada JEB tadi atau rater ya. Jadi sebenarnya ada 10 ya, ada 10 di teori marketing atau di manajemen itu. Hanya beberapa ahli akhirnya ya udah 5 aja lah gitu. Nanti ada juga yang versi ekonomi syariah gitu. Ada tambahan-tambahan, tapi intinya 5 ini. Jadi 5 ini kalau bisa dipertahankan dan ditingkatkan gitu. Ini hasilnya lumayan gitu. Mungkin kita juga pernah kecewa juga gitu loh sama lembaga-lembaga yang selama ini bekerja sama-sama kita, misalkan perbankan gitu kan. Ternyata dengan tidak adanya jaminan keamanan, misalkan data pribadi kita gitu. Saya pernah juga saya alami itu, tiba-tiba kok ada pengeluaran yang di luar ini saya, ternyata kayak ada lembaga apa gitu loh, dia kerja sama-sama bank gitu loh. Nah, kemudian sampai pernah kedua kali. Jadi kedua kali itu dana saya sudah diblokir, kebetulan saya sudah sedang ngadu, akhirnya diketahui, akhirnya blokirnya dibuka, baru saya bisa ambil. Akhirnya ya minta maaf aja, dengan terpaksa rekening saya itu udah dihabisin aja gitu. Lembaga lain juga sama, termasuk di leasing gitu kadang-kadang ya. Di leasing kebetulan dia leasing yang unit usaha syariah gitu. Karena saya merasa kok ini lembaga syariah kok jalannya itu apa ya, di luar syariah, nagihnya segala macam gitu kan. Akhirnya saya buat pengaduan, sampai dari tim Jakarta itu datang. Tim Jakarta datang, akhirnya ya terima kasih juga masukan saya gitu. Terus ada lagi itu, ada lagi lembaga apa, unit usaha di luar bank gitu. Kayak lembaga kita bisa apa, ada transaksi di situ. Itu kasusnya mirip gitu. Kasusnya mirip, istri saya biasa bayar BPJS itu di situ. Kemudian karena nggak ada masalah, ibu-ibu ini apa, stroke-nya nggak tahu tercecer di mana, akhirnya bulan depan itu tagihannya double gitu loh. Tagihannya double gitu. Kemudian saya buat pengaduan itu, kok lambat anunya. Kebetulan saya ada webinar, salah satunya itu deputi di BUMN ya, Kementerian BUMN, kemudian saya sampaikan itu langsung direspon, langsung ada telepon segala macam. Nah, tapi yang saya minta itu sebenarnya kan sekarang sudah ini, kebetulan saya juga pernah ikut audit teknologi IT ya dan sebagainya. Itu sebenarnya kan bisa kita telusuri gitu. Dari misalkan dari CCTV itu bisa dicek transaksi tanggal sekian sampai tanggal sekian itu muka itu ada enggak gitu. Karena saya perhatikan di lembaga non bank itu kelihatannya
mungkin ada transaksi tapi sedang offline gitu loh. Iya. Sebenarnya di saat itu harusnya di kasir itu bisa dibaca keluar masuk sekian, kemudian harusnya ada sisa kas yang, nah itu gitu loh. Kelihatannya apa, mungkin merasa dapat rezeki atau apa gitu loh. Nah itu juga bikin kita, waduh, itu nggak apa ya, sudah saatnya untuk kita akhiri hubungan baik itu gitu loh. Walaupun kita sudah coba segala macam, jadi jangan sampai itu terjadi terus menerus. Saya pengen apa ya, kita happy gitu loh, happy gitu loh. Bahkan kalau apa, sebenarnya kita belajar dari masyarakat di sekitar kita gitu. Misalkan kita ke warung itu kok sampai kita pindah kemana gitu ya, itu masih mikir wah, enak juga di sana itu gitu. Jadi misalkan kita ada kesempatan apa, ada dekat situ, memaksakan diri untuk datang gitu, karena terbayang gitu. Bahkan kadang-kadang misalkan apa ya, contoh sepele, sambal kacang gitu. Sambal kacang itu kok kita kepikiran gitu, nanti kalau saya kangen bisa dikirim nggak Bu gitu loh. Oh iya nggak apa-apa Pak, nanti gampang lah gitu. Atau kita titip tetangga kita gitu. Ada juga ini pengalaman saat itu, kita datangkan narasumber itu dari Jogja. Dia itu eksportir ternyata sepele anunya itu apa, kerupuk. Jadi dia ekspor kerupuk itu ke Taiwan. Oh. Ternyata selera teman-teman apa, saudara-saudara kita di Taiwan itu belum merasa makan kalau belum megang kerupuk. Ya, itu salah satu yang ini ya, sehingga akhirnya dia berhasil menembus pasar Taiwan gitu selaku eksportir. Walaupun begitu kita tanya apa kerupuk gitu, mungkin di daerah lain juga ini. Saya kemarin itu melihat juga di apa ya, di Trans TV atau apa gitu, mie godok yang dikalengin gitu, mie godok dikalengin gitu. Jadi karena memang ini memang khas gitu loh. Akhirnya kalau masak sendiri juga agak repot, akhirnya dikalengin, dan di pasar Eropa ada gitu kan. Jadi kebetulan saya juga banyak kumpul sama kawan-kawan itu, bisa webinar segala macam. Pasar-pasar di luar juga cukup banyak peluangnya gitu. Di Indonesia sendiri dengan COVID ini justru membuka jalan lain, saya perhatikan, dari UMKM segala macam. Bahkan yang dulu mungkin ini jadi ada peran media segala macam, sehingga apa, misalkan apa, di Jogja itu ada apa itu, sate gajah ya, yang gede-gede. Oh. Ya, mungkin di Surabaya rawon setan gitu kan. Pengen nyobain juga gitu. Iya. Iya, dan sebagainya dan sebagainya. Jadi itu salah satu juga sebenarnya implementasi dari sana gitu. Hanya yang saya perhatikan ya, itu akhirnya apa, begitu dilihat itu, oh yang ini kenapa ini masih, misalkan terkait konsumennya kok kurang gitu. Itu sebenarnya bisa dari masing-masing unit tadi saya lihat memang bervariasi. Oh ini kurang ini, yang ini kurang ini gitu. Jadi intinya dari situ ya, dengan karyawan bekerja dengan sepenuh hati, melayani betul-betul sesuai dengan SOP segala macam,
ramah, kemudian bahkan apa memberikan kejutan-kejutan khusus itu. Saya ada teman juga di Banjarmasin itu, dia itu kalau nggak salah sarjana teknik informatika, sekarang sedang mengelola bisnis yang banyak. Misalkan kita beberapa tahun yang lalu ada kasus yang jamaah ada yang sampai di bandara segala macam tidak berangkat. Misalkan itu dari pengalaman yang ada itu, dari data itu, kemudian dia membuka dari travel dia itu dibalik gitu loh. Silahkan berangkat, bayarnya nanti setelah pulang tidak apa-apa. Nah, itu ternyata bisa ini dari kejadian itu bisa dibalik gitu loh. Misalkan ada lagi dia itu kita kadang-kadang kan ulang tahun segala macam gitu. Jadi dia punya database konsumen itu, diingetin dia. Misalkan berapa hari mau ulang tahun, silakan ucapin selamat segala macam, nawarkan. Dia justru di rumah makannya mengasih diskon, jadi berapa yang gratis segala macam, apa minum apa silahkan dirayakan di sini gitu. Itu salah satu ini juga gitu loh. Salah satu tip juga supaya jadi banyak hal, jadi pengalaman saya dulu pertama belajar marketing agak aneh juga. Saya kebetulan di konsultan ya. Iya. Di konsultan itu begitu saya monitoring, kebetulan ditugaskan oleh oleh lembaga tertentu, di situ kok dijemput sama pihak swasta yang jemput itu. Begitu udah ini di handle sebagainya, hotel segala macam. Oh begini cara cari duit ya. Ternyata dia salah satu yang dilibatkan di pengadaan di bagian proyek itu gitu loh, sehingga oh gini ya cara. Jadi kadang-kadang kita belajar dari hal-hal yang menyentuh kita gitu kan. Iya. Ya, jadi yang menyentuh kita. Jadi intinya dari semua itu memang kita bisa belajar dari pengalaman kita, baik pahit maupun manis. Juga Iya. pengalaman kawan-kawan kita ya. Iya. Jadi saya yakin dan percaya ya, kalau kita misalkan sebagai karyawan ya, memang bekerja sesuai dengan yang diharapkan, bahkan kita memberikan lebih perhatian gitu loh. Kadang-kadang perhatian lebih yang kita sampaikan tuh ada positif, ada negatif juga gitu loh. Kita pernah dapat cerita ya dari misalkan kasusnya salah satu bank ya, dia marketing yang sudah handal, kemudian ternyata karena dia seleranya beda gitu, perawatan ini segala macam, mobilnya juga ini, mungkin pengen berondong dan sebagainya gitu ya, sehingga memanfaatkan kedekatan sama konsumen itu karena sudah dipercaya dan sebagainya ke hal-hal yang negatif. Padahal sebenarnya dari segi ininya approach-nya bagus ya sebenarnya itu. Banknya nggak perlu saya sebutkan, mungkin teman-teman udah, itu termasuk kerugian cukup lumayan, itu berapa miliar itu dulu. Iya Pak. Oke, Pak, berarti ini kalau boleh saya simpulkan ya Pak, terkait dengan hubungan antara kepuasan customer atau pelanggan dengan kinerja karyawan ini memang berbanding lurus atau berhubungan positif gitu ya Pak. Bahkan Iya, di semua sektor usaha gitu ya Pak, termasuk perbankan, tadi kan kalau dari Pak Toto bilang kan dari cara menyapanya, kemudian memberi salam pada saat di customer service, kemudian juga kalau di bidang makanan atau F&B itu juga kalau saya pribadi ya Pak, kalau misalnya beli sesuatu gitu, terus yang melayani juga
kurang ramah, kurang apa sih juga merasa kurang puas gitu ya Pak. Saya rasa Iya, semua orang kalau pasti apa ya mau beli sesuatu dan yang melayani nggak ramah juga kita juga nggak akan senang, nggak akan happy dan bakal mikir-mikir lagi. Ini aku mau beli di sana lagi tapi yang melayani kok galak, kok judes, pasti kan kayak gitu kan ya Pak iya, ya. iya. Iya. Kebetulan saya 3 tahun di Surabaya ya. Iya, Jadi iya. istri saya kan suka ke pasar tradisional gitu belanja gitu. Kebetulan ada tahu seni lah kalau di Surabaya siapa yang menguasai. Dia ketemu tetangga tetangga kabupaten atau apa dengan ngomong bahasa daerah itu konsumennya dicuekin gitu. Ada Hmm. lagi yang anekdotnya itu kita beli jeruk 3 kilo katanya manis ternyata kecut itu. Apa Oh. jawabannya? Sampai cuma beli 3 kilo kecut sampai protes. Saya ini Pak beli 2 truk katanya. Kecut semua. Saya nggak protes katanya. Ya, jadi memang memang itu ya. Jadi mungkin kalau ada yang komplain gitu kita ganti, misalkan kita ganti. Kalau perlu kita anterin ke rumah. Kadang-kadang misalkan termasuk kembalian ya. Kembalian hal yang sepele gitu. Misalkan kita punya jasa laundry gitu ya. Kadang-kadang itu konsumen itu mungkin juga lupa Hmm. atau justru mencoba gitu loh. Taruh duit di kantong gitu loh. Hmm. Kita pengen kejujuran dan sebagainya gitu. Ya begitu kita sudah ambil jadi ingat gitu loh. Oh, Pak kemarin ada sekian ini ada duit di kantong. Kebetulan saya lihat kemudian saya amankan. Hmm. Jadi kita Pak laundry ya cuci itu ya akhirnya kok saya cenderung di sana gitu ya. Iya. Karena jujur gitu ya Pak ya. Iya, iya, Iya ya Pak. Memang untuk membuat customer atau pelanggan puas itu sebenarnya banyak caranya gitu ya Pak. Salah satunya iya, tadi dengan jujur. Kalau misalnya kita ngasih uang ternyata apa apa kelebihan gitu terus kita kembalikan itu juga jadi pelanggan juga jadi apa ya Pak respect gitu loh jadi senang gitu belanja di situ. iya. Misalkan di bengkel saya ada bengkel juga. Jadi di Oh. bengkel saya itu kalau saya numpah ban sama dia nggak mau dibayar. Udahlah Pak, sama siapa aja gitu. Jadi kita merasa ya udahlah di sana aja lah. Sampai misalkan kita hanya ganti oli tapi sama dia ban dicek, rem dicek segala macem gitu. Padahal kita cuma ganti oli gitu. Jadi ada ada servis plusnya gitu. Ada Ya tambah servis plusnya servisnya. gitu. Bahkan ya kadang-kadang kita belajar juga dari hal-hal yang jelek. Kenapa sih ke orang itu kok sukanya pijet di sana, pelayannya ini misalkan. Karena memang beda gitu. Misalkan di sektor itu pun juga kita bisa belajar sebenarnya. Jadi pepatah belajar sampai negeri Cina itu kadang-kadang ada ilmu di situ yang bisa kita pelajari juga gitu. Bagaimana akhirnya begitu misalkan kita ke tempat tertentu, kadang-kadang kita nanya, loh si amanah gitu. Oh, udah pindah ke bagian sana Pak gitu kan. Oh iya 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 iya. Karena kita biasa diajak ngobrol sama dia sambil Ya, menunggu antrian misalkan kan. nyariin orangnya gitu ya. Malah kemana ini Iya orangnya? Karena kadang-kadang memang karena kita pelayanannya biasa bagus. gitu. Misalkan termasuk misalkan kita di poliklinik gitu loh. Misalkan Hmm. biasanya di bagian pendaftaran si A gitu. Kok ini si B gitu. Hmm. Loh, si anu mana? Oh dia ternyata pindah di shift sore gitu. Oh, gitu.
Jadi Terus banyak akhirnya hal lah. customer-nya juga mungkin pindah di Chef Story Iya, aja biar ketemu, dapat iya. layanannya enak gitu. Pelayanan dokter juga sama gitu. Kadang-kadang apa dengan kita ajak ngobrol segala macem. Terus kadang-kadang di luar itu nanya dulu keluarganya bagaimana segala macem gitu. Hmm. Iya, memang Jadi intinya dari hal yang terkecil sebenarnya bisa kita pelajari. iya, betul. Dari hal kecil pun itu bisa membuat customer atau pelanggan juga puas gitu ya Pak dengan servis yang Iya, kita iya, berikan. iya. Iya, oke oke. Pak, ini Kayak mungkin misal ada. Iya Pak, silakan. ada, iya. Jadi misalkan kenapa sih teman-teman di Jogja itu sangat terkesan dengan Mbah Mo gitu. Mie godok Mbah Mo gitu ya. Hmm, Di Mbah Mo misalkan itu di tengah sawah, kita masuk situ kadang-kadang harus reservasi dulu takut nggak kebagian gitu. iya iya. Untuk menjaga itu sampai satu orang itu menyiapkan lima tempat itu, karena dia meyakini pokoknya satu piring itu harus satu ini, satu apa, satu masak gitu loh. Hmm, Mungkin kita perhatikan di tempat lain agak beda gitu loh. iya iya. Jadi misalkan saya di Tanjung Pinang ini, orang kita pesen mie itu apa, nasi goreng itu ternyata nasi goreng udah dimasak, tinggal di, kalau kurang mau pedes ya tambah pedes, ini tinggal sudah jadi gitu. Bahkan saya pernah juga misalkan kejadian di Surabaya. Di Surabaya itu di depan rumah sakit Sutomo, Iya. saat saya makan malam sama kawan-kawan itu diajak ke situ. Akhirnya, Pak, di sini agak aneh, nanti Bapak tahu lah. Oh iya ya, gimana? Jadi di sini porsinya jumbo gitu loh. Satu Hmm, satu porsi bisa 4-5 orang, makanya kita iya. 4 orang kita pesen satu porsi saja. Nah kebetulan di sebelah kami duduk itu Hmm. ada yang masih PDKT. Ingat Oh, saya yang laki-laki pesen nasi goreng, ceweknya pesen mie goreng. iya. Karena porsinya jumbo itu mereka justru mukanya jadi merah. Nah itu kadang-kadang, tapi kalau kita yang misalkan saya, wah enak juga di sana ya, jadi kita cukup pesen satu porsi cukup untuk 4-5 orang gitu loh. Tapi ada juga yang karena ada keunikan itu, wah ngapain ke sana, kita seleranya beda-beda gitu kan. Hmm, Nah model-model gitu ya banyak hal lah, termasuk di Jogja itu di angkringan di belakang stasiun apa, stasiun Tugu gitu. Saya kadang-kadang nginep di hotel tertentu itu, kadang-kadang kita perlu untuk taksi itu 80-an ribu. hmm. Hanya pengen menikmati di situ, kadang-kadang nggak nyampe 15 ribu kita habisnya itu. Ya karena kita ada enaknya kok di sana gitu ya, ya itulah yang harus kita bayar gitu loh. Misalkan yang di belakang stasiun Tugu itu kopi jos misalkan. Ya padahal kopi biasa segala macam, kita ngambil di dia itu ngambil apa mowo itu masukkan ke situ bunyi jos gitu. Padahal kalau orang-orang tertentu wah jorok banget gitu. Ya itulah sehingga dengan kita ada ciri khasnya itu orang jadi kepikiran gitu. Memang harus nyari sesuatu yang unik, yang beda gitu ya Pak, supaya eh customer itu jadi penasaran. Ini gimana sih? Kayak tadi kopi, terus juga makanan yang porsinya jumbo, bisa rame-rame. Iya. Hmm, Jadi itu salah satu bukti fisiknya ya. Dari bukti fisik itu ya.
Oke Pak, ini ada yang bertanya. Kebetulan dari Caci Food, ini ada pertanyaan gini Pak. Saya usaha cemilan turun karena COVID. Ada saran Pak? Nah, itu apa ya Pak? Mungkin di tengah kondisi yang yang seperti ini gitu ya Pak. Apa? Banyak banyak usaha yang juga mungkin turun omsetnya. Nah gitu. Kalau dari Pak Toto sendiri berdasarkan pandangan atau kacamata Pak Toto gitu kan ya terkait dengan sektor publik ini dengan usaha-usaha di Indonesia gitu ya terutama untuk usaha-usaha UMKM yang memang kita juga ini menjadi cobaan bersama untuk kita gitu Pak, di tengah pandemi. Nah, mungkin dari Pak Toto ada saran misal kayak tips and triknya untuk bertahan atau untuk meningkatkan omset mungkin dari segi pelayanan dan sebagainya Pak. Boleh silakan Pak. Iya, terima kasih ya. Jadi situasi COVID memang banyak menyentuh sektor-sektor yang tadi dirasakan gitu. Jadi ada beberapa hal yang ini ya, mungkin yang awalnya dia yang langsung kontak langsung beli di situ, makan di situ segala macam. Mungkin dengan ada dia kerjasama sama GoFood segala macam, atau sama ojek online atau yang lain gitu ya. Itu ternyata bisa juga gitu loh. Mungkin ada ya mungkin dia lah selama ini coba kita minta pendapat dari konsumen. Misalkan sambelnya kok yang kemarin tekstur daging atau apa gitu loh. Jadi itu pengalaman tetangga juga gitu loh. Yang awalnya bisa pesan gitu kok ordernya kok jadi ini gitu. Saya perhatikan memang untuk mempertahankan itu warung-warung ini aja sama gitu. Warung sembako itu pun sama gitu. Memang kita ada saran ya untuk menjaga silaturahmi, belilah di tetangga. Tapi kadang-kadang tetangga itu juga kelewatan gitu. Di hari toko yang agak nggak terlalu jauh dari rumah, dia jual kok di sana itu kita beli sekian dapat sekian gitu loh. Nah itu juga harus dijaga gitu loh. Akhirnya kita bisa misalkan di perumahan bisa curi-curi kucing gitu loh. Mau ada yang melihat pedagang keliling yang ini jangan di sini tapi agak di sana nanti berhentinya kita ke sana sampai gitu loh. Jadi memang kita harus introspeksi juga gitu loh. Melihat apakah kita selama ini memang sudah dari segi kita ambil untung itu kayak apa gitu loh. Jangan sampai ya mentang-mentang tetangga digitukan gitu loh. Banyak pembelajaran yang bisa kita raih ya. Jadi intinya itu memang kita harus harus kita cek ya, kita evaluasi selama ini. Jadi nanya ke konsumen kan nggak apa-apa gitu. Atau saran dia misalkan sambil makan, boleh Pak saya temenin gitu kan, atau ini gitu kan pengen ngobrol aja nih gitu. Termasuk dikasih tip, ini misalkan tadi ada yang ulang tahun segala macam, tiba-tiba kok ada kue diantar ke rumah gitu. Kita nggak pesan, bisa benar-benar gitu. Jadi kadang kita memberikan yang kesan yang tertentu itu bisa menyentuh juga gitu. Bisa menyentuh juga. Jadi selain pandemi itu memang musuhiah kita bersama, tapi sebenarnya itu justru kesempatan kita gitu. Kesempatan kita bagaimana kita memperbaiki itu gitu.
Jadi makanya jangan terlalu puas sama yang ada gitu loh. Kita harus ada apa istilahnya, ada penelitian pengembangannya, bagaimana itu ditingkatkan dan sebagainya gitu kan. Termasuk misalkan di perbankan dengan 3 bank syariah jadi satu, punya negara, itu juga jadi harus dipikirkan juga sama bank lain gitu loh. Bank Muin, Bank Jono gitu. Saya kira itu ya. Jadi intinya kita memang tidak puas pada satu titik, tapi kita harus terus apa yang kurang, ada ini, minta masukan dan sebagainya. Berarti ini Pak, kalau boleh saya simpulkan gitu ya Pak, untuk tips atau sarannya gitu untuk para pengusaha atau wira swasta yang memang sekarang lagi di kondisi seperti ini, mungkin bisa dengan cara mempertahankan dari segi harga gitu ya Pak, yang pertama. Jadi untuk mengambil keuntungan juga dipertimbangkan, jangan yang terlalu besar. Jadi menjaga kualitas harga supaya nanti konsumen juga nggak lari ke tempat lain begitu ya Pak. Terus yang kedua, kalau saya tadi simpulkan juga dari jawabannya Pak Tito, mungkin bagaimana sikap kita melayani ke customer, mungkin dengan nama, terus juga apa pada saat interaksi itu ngajak ngobrol yang apa ya, yang enak supaya dia juga puas dengan pelayanan kita. Terus ini ada tambahan lagi Pak, berarti artinya betul ya Pak, dalam apa, mempertahankan usaha di kondisi pandemi ini dengan cara kita mencari kreativitas gitu Pak. Terus ini Kadang-kadang untuk menyentuh itu, kadang-kadang untuk menyentuh sesuatu itu agak ini, ada agak agak perlu anu lah, ada yang berikan parkir gratis gitu. Kadang-kadang orang kan terganggu dengan yang kecil-kecil gitu kan, terkait parkir. Parkir sudah dibayar sama pemilik toko gitu kan, mungkin saat itu dikasih servis, mobilnya dicuciin walaupun kacanya depan gitu kan. jadi sebenarnya banyak sekali cara begitu ya Pak untuk mengambil Iya, hati pelanggan gitu. Mungkin dengan memberikan servis-servis kecil gitu ya yang di luar servis utama kita, tapi sebenarnya dari hal kecil itu membuat customer atau pelanggan itu puas. Kemudian juga eh, ingin kembali lagi menggunakan jasanya atau beli di restoran itu gitu kan, kalau di bidang usaha, atau kalau misalnya di bidang apa, baju itu beli lagi baju di sana kayak gitu ya Pak, dengan memberikan pelayanan-pelayanan kecil yang justru itu membuat pelanggan itu senang, happy belanja di situ atau iya. eh, iya iya betul betul Pak Toto. Saya pernah kejadian juga tahun berapa ya? Tahun 95. 95 ya. Saya kebetulan saat itu sedang ke Manado. Jadi kampung saya itu kampung perantau, jadi lebih dari 30% penduduknya itu merantau hampir seluruh Indonesia. Di Manado itu dia jualan bakso di parkiran stadion apa? Stadion yang utama yang di Manado itu, Hmm, apa mata angin atau apa ya? ya Jadi saya apa sebelahnya ya, sebelahnya juga jualan gitu. Jadi saya dapat cerita dari yang lain itu. Ternyata kalau dia baksonya belum habis, tetangganya belum laku. Sampai begitu gitu. Padahal kalau saya rasa kebetulan saya bawa ke hotel, dibawain gitu, saya rasa kok sebenarnya di lidah saya itu ya kayak di bakso di Jawa gitu loh. Nah itu kan, jadi saya saat kecil dulu, kebetulan bapak saya itu termasuk yang orang ngerti lah. Jadi orang ngerti, kadang-kadang orang mau merantau itu
Selain minta surat keterangan bepergian, itu minta doa restu gitu. Minta doa restu, kalau istilah orang kasarnya itu pelaris lah. Bagaimana saya jualannya bisa laris dan sebagainya. Tapi sebenarnya apa ya? Itu hanya larinya ke sugesti yang zaman dulu, sekarang udah ini ya. Sugesti sehingga dia memang betul-betul menjaga apa yang dia rezeki yang dia kasih itu. Jadi ke masyarakat anu juga apa menegur dengan baik dan sebagainya. Saya kira banyak hal lah, saya kira banyak hal. Memang belajar dari pengalaman itu bisa lebih baik. Pengalaman baik, pengalaman buruk gitu loh. Intinya untuk perbaikan kita ke depan yang lebih baik gitu. Jadi misalkan dari tadi obrolan, iya ini Pak, saya kan udah sering kesini tapi kok ini berapa ini kok ayamnya agak kecil ya Pak. Misalkan atau sambelnya kurang apa gitu kan. Kadang-kadang kan ada juga yang konsumen itu enggak ini begitu kok di sana sekarang kayak gini jadinya gitu loh. Akhirnya kalau enggak kepepet kangennya itu enggak ke situ gitu loh. Iya, memang kalau kita usaha di bidang makanan gitu ya Pak, memang citra rasa itu yang apa ya, yang harus dipertahankan juga gitu ya Pak. Karena kadang makan pertama enak gitu, terus pengen ngulangin lagi makan di sana soalnya enak. Oh, tapi kedua kok rasanya sudah beda gitu ya Pak. Itu akan jadi penilaian beda juga gitu buat kita yang jadi melangkah di sana gitu. Iya, betul sekali Pak. Ini ya. Pak, eh Agak melenceng dikit lah. Jadi saat itu tahun berapa? 98 atau berapa ya? 98 itu saya ke daerah di Sumatera ya, di Pulau Kundur itu. Saat itu saya eh, lagi nginep di situ, kebetulan kita lagi ke kunjungan lapangan. Kemudian ada mbak-mbak yang ini karena di bisnis di daerah itu memang kadang-kadang ada dasar pelayanan gitu loh. Kemudian begitu engkoknya itu ke kamar mandi, saya tanya, Mbak, kok apa sih kok mau gitu kan sama kakek-kakek gitu. Begitu jawabannya saya kaget juga. Justru enak Pak, kenapa? Dia nggak macam-macam gitu. Intinya dia ngapa-ngapa ditemenin gitu. Bahkan kadang-kadang kita dapatnya lebih banyak gitu. Jadi jadi itu tadi saya hanya menggambarkan bagaimana kita bisa menyentuh konsumen gitu. Menyentuh konsumen sehingga jadi ya kalau nggak ke sana kok perasaan gimana gitu. Jadi hal-hal yang kita belajar dari tempat yang hitam pun itu ada gitu. Mungkin kalau kita cerita di dunia hitam kan ada orang yang karena kita baik sama orang gitu. Kemudian dia ajak sesuatu itu yang mencelakakan kita, mungkin itu nggak jadi gitu. Jadi budi itu kadang-kadang justru bisa pagar. Jadi kalau Rasulullah dulu apa ya? Kalau termasuk di Rasulullah itu kalau kamu makan berlebih, misalkan ya, tambahlah apa kuahnya untuk dibagi ke tetangga. Kalau di Jawa itu pager mangkok luwih becik timbangi pager tembok. Nah itu kadang-kadang hal-hal yang gitu kan, termasuk kita menjaga di tetangga juga bisa positif bisa negatif gitu loh. Misalkan ya udahlah kita bantulah dia, orangnya baik segala macam gitu. Jadi banyak hal bisa kita ambil hikmahnya.
dengan kita berbuat baik ke orang lain juga secara tidak sadar gitu ya Pak, kita juga akan orang lain juga akan baik kepada kita gitu kan ya, Pak, ya. Iya. Memang, Misalkan kita ada ini ya, misalkan kita cobalah yang kesini kok banyak-banyak yang bawa anak gitu kan. Trennya sekarang itu anak-anak suka apa sih gitu. Walaupun cuma sedikit gitu loh. Eh, Misalkan di pesawat saya pernah dulu Garuda, dia ngasih boneka ke anak saya, dia seneng gitu loh. Begitu kita mau kemana beli tiket itu, justru anak saya naik Garuda aja ya gitu. Misalkan ya gitu ya. Jadi sebenarnya di hal-hal itu juga sama, apa misalkan terkait sama permen yang sepintas gitu. Ini adik dari kakak adik ada ini gitu. Misalkan model gitu ya. Itu juga salah satu ini juga gitu. salah satu pelayan apa servis yang hal kecil Iya, iya, sehingga kita menggunakan jasanya lagi gitu. Iya, ini ada tambahan Pak dari Pangestu Firman Budiono. Jadi kalau eh, Kak Pangestu ini bilang intinya personalitas kepada klien atau siapapun tetap bermanfaat atau berbagi. Begitu ya Pak ya. Jadi harusnya iya, itu dari hatinya yang memang dari sisi ekonomi itu memang harus baik, harus oke, gitu supaya itu jadi customer juga puas dan mau kembali lagi menggunakan jasa tersebut. Misalnya di bidang usaha mau kembali lagi nih makan di sana, kayak gitu ya. iya. Ini ada juga yang cat itu intinya personal kepada klien dan siapapun tetap sedekah berbagi ini juga ajarannya. Jadi intinya kan berbagi itu juga baik. Tadi yang saya sampaikan tadi salah satu bentuk berbagi ya. Berbagi eh, ada juga yang kewajiban kita misalkan terkait kita harus sisihkan 2,5% dari apa yang kita dapat itu untuk zakat kita gitu kan. Itu memang mungkin di agama lain juga ada ajaran itu ya. Jadi intinya kalau memang ada perintah itu ya dilaksanakan gitu. Namanya pertolongan dari yang di atas itu banyak hal, banyak hal. Bisa aja dengan kita intinya memang hak yang lain itu juga harus kita sampaikan. Gitu. Iya, karena memang rezeki yang kita dapat 100% bukan hak kita gitu kan. Iya, iya, iya. Jadi bentuknya aja bisa macam-macam gitu loh. Selain kita membagi ke yang ini, bisa aja misalkan dari di luar 2,5% misalkan, ya tadi kasih untuk supaya konsumen berkesan, kasih bonus ulang tahun gratis ini, bahkan misalkan mungkin ya dengan kita misalkan yang tadi kawan saya yang dia ngelola travel untuk umroh, kasih itu untuk beberapa misalkan pengurus masjid yang dia kelihatannya pengen ke sana tapi karena satu dan lain hal itu dilakukan gitu. Misalkan kayak di DKI itu walaupun pimpinannya bukan Islam ternyata ngasih itu juga gitu loh. Yang itu tidak dari APBD tapi dari sumber yang lain gitu. Nah, intinya sebenarnya bagus juga gitu. Termasuk kita misalkan nggak bisa ke sana ya, ya yang kita lihat lah kita nggak sambil ngobrol lagi. Mungkin ada masukan juga dari konsumen kita. Ya Pak, ini kelihatannya kalau parkir kan kita mobilnya kepanasan nih Pak. Bagaimana kalau oh iya gitu. Kadang-kadang kita belajar dari tukang parkir dengan dia membawa kardus ya.
Kadang-kadang kalau kita nggak bayar parkir itu biasanya kita minta gratis itu kan. Dengan kita rada sangar nggak bayar gitu. Tapi dengan dia berusaha ya, mau anu kendaraan kita tidak panas gitu kan, ya kita kadang-kadang dilebihkan gitu. Sambil-sambil anu dia lap parkirnya di ini gitu. Hal-hal yang model-model gitu, pelayanan yang dengan memberikan lebih gitu. Kita jadi nggak tega juga. Kalau di Surabaya itu Pak ada salah satu warung makan itu yang memang kayak kerupuknya gitu bisa gratis. Terus kalau misalnya setiap hari Jumat gitu Pak biasanya Jumat berkah gitu ya minumannya gratis. Kadang untuk hal-hal kecil kayak gitu yang memang kita juga untuk kita cari rezeki, kita bisnis, kita usaha, memang juga tidak boleh melupakan yang namanya bisnis gitu. Iya, di Solo juga ada itu saya lihat. Dia memang berkorban itu, tapi orang lain ternyata juga pengen ini gitu. Misalkan kita makan harusnya misalkan cuma 30.000, kita pakai duit 50.000. Bu, saya juga pengen sodakoh bu, yang 20 saya nggak usah dikembalikan untuk nambah itu gitu kan kadang-kadang. Tapi kita jadi apalagi masakannya juga selera kita, terus ada nuansa-nuansa gitu gitu lah. Ya, ini ada pendapat dari Hersu sini. Bisnis tidak semata-mata untuk mencari keuntungan, tetapi juga mencari ridho Allah. Ya, ini yang tadi Pak Toto bahas juga ya Pak, bahwa memang kita juga jangan melupakan yang namanya zakat. Iya, iya. Jadi itulah. Jadi termasuk kita bekerja itu juga sama sebenarnya. Bahkan saya memang sudah lama saya eh, terapkan gitu. Jadi kita sama-sama berangkat ke kantor gitu. Tapi kalau kita nawaitunya dalam rangka mencari ridho Allah untuk tanggung jawab kita, misalkan ke istri, ke anak dan sebagainya, insya Allah kita matinya itu mati jahid, sahid ya. Karena kita punya yakin bahwa itu sama-sama ke anu berangkat gitu. Jadi memang memang itu yang kuncinya di situ gitu loh. Dengan kita ada niat baik itu di kantor kita juga berhati-hati. Wah, ini untuk anak istri, jangan sampai yang masih abu-abu kita bawa pulang dan sebagainya gitu. Itu juga akan membuat kita berkinerja baik, lurus ya. Jadi ini saya dari kuliah dulu sudah saya terapkan semua. Jadi memang misalkan kita kuliah itu dalam rangka mencari ilmu ya. Jadi memang dalilnya tuntutlah ilmu sampai negeri Cina. Dalam rangka itu, dalam dinawa itu kita harus kita kita curahkan, walaupun kadang-kadang orang tua dulu almarhum ibu saya juga dikasih tahu sama bude saya itu. Nah, kamu kalau mau ke pasar baca semelah gitu. Basmalah maksudnya apa kakinya dianu 3 kali terus baca doa gitu. Ya intinya apa menguatkan nawa itu kita gitu. Sehingga ya kadang-kadang bisa diselesetkan hal-hal yang anu ya, tapi intinya ajaran yang saya tangkap itu memang kita harus fokus di situ mencari ridho Allah dan sebagainya. Ini tadi satu hal yang menarik menurut saya Pak Toto yang tadi Pak Toto sempat sampaikan mengenai berbagi gitu ya. Bahwa memang kalau kita berbagi itu tidak melihat dari siapa kita gitu ya. Memang melihat ya, memang kita sama-sama manusia gitu ya. Tidak melihat apa apa keyakinanmu, tidak melihat
apa sukumu. Jadi memang kalau kita ingin berbagi, ya berbagilah karena memang kita manusia begitu ya Pak. Itu satu hal yang menarik begitu Pak. Dan memang itu harus harus kita tanamkan gitu ya ke anak-anak itu bahwa untuk berbagi ini adalah tugas kita bersama begitu ya Pak. Iya, jadi menarik Pak. Tadi kita bahas mulai dari kepuasan customer, kinerja karyawan sampai kita ngomong ke tentang berbagi, sangat luas sekali pembicaraan hari ini. Iya. Oke, ini Pak Toto, kalau saya boleh simpulkan ya Pak ya, dari penjelasannya Pak Toto dari awal hingga akhir tadi, hal yang bisa saya simpulkan adalah yang pertama bahwa memang kepuasan pelanggan atau customer dengan kinerja atau performance karyawan ini memang berbanding lurus atau berhubungan positif ya Kak. Artinya di semua sektor usaha pun gitu ya, ketika memang eh, karyawan memberikan pelayanan atau servis yang baik gitu, pasti secara pasti dan secara langsung customer juga akan puas gitu ya Pak. Kalau misalnya contohnya tadi di sektor perbankan yang Pak Toto jelaskan, dengan kita memberikan sapa, senyum, ramah gitu kan juga pelanggan juga akan senang gitu. Terus kalau misalnya di sektor usaha atau F&B gitu kan dengan kita menjaga citra rasanya, terus juga kita menjaga kualitas harganya, itu juga akan membuat pelanggan kembali lagi belanja di sana. Begitu ya Pak. Jadi memang berbagai macam sektor usaha yang tadi Pak Toto sudah jelaskan, begitu kan, sampai kita bicara tentang kejujuran tadi ya Pak, bahwa kejujuran memang jadi kunci penting gitu, salah satu hal penting tentang kepuasan pelanggan, terus juga berbagi, kalau tadi ada yang sempat bilang mengenai personal touch gitu, dari hal-hal kecil itu yang membuat kita tersentuh dan akhirnya kita merasa puas dan ingin kembali lagi menggunakan jasa dari usaha tersebut. Begitu ya Pak ya, kalau saya simpulkan. Ya, Oke, mungkin saya. Mm, saya kira begitu ya. mm, mm, Kadang-kadang apa nawa itu saya punya pengalaman menarik ya. Kebetulan saya itu kan di supranatural itu agak ini juga gitu loh. Jadi mm, saat saya membantu daerah, jadi saat itu saya di program ya. Ini saya cerita pengalaman religi sedikit ya. Jadi boleh. saat itu saya membantu daerah karena untuk program itu dia harus ada proposal, ada masalah di proposal, akhirnya saya bantu segala macam. Kalau biaya ya mereka yang inilah untuk saya ke situ dan sebagainya gitu. Nah, terus ada lagi yang kejadian agak aneh gitu. Mm, Di suatu tempat itu saat itu lagi puasa gitu. Saya membantu juga sama tuh judulnya. Jadi saat itu saya itu berangkat ya maaf aja ya. Karena kondisi yang memang lagi prihatin itu saya bawa duit 20.000. 10.000 untuk air potek, 10.000 untuk beli gorengan untuk buka dan sahur. Gitu ini kebetulan yang saya bantu itu terlupa atau melupakan diri gitu. Akhirnya saya paginya baru dia ingat gitu. Maaf Pak untuk buka sahur gitu, dan sebagainya gitu. Ya saya ini aja saya basa-basi tapi di hati saya kok ya Allah saya sudah berjuang berusaha untuk ini kok begini gitu loh ya. mm, Nah itu yang terjadi saat saya ke kabupaten tertentu itu malam itu saya mimpi ketemu sama yang sekarang jadi pahlawan nasional. Welcome, ya kita kayak kita menyambut kamu gitu. Silakan ini segala macam, saya di sini segala macam. Begitu yang kabupaten lain itu begitu pulang karena di hati saya itu nih saya merasa apa ditegur sama yang kuasa. Saat dijemput di bandara, di sebelah kaki saya mau naik kendaraan itu ada emas jatuh di situ. Ada emas jatuh di situ. Ya akhirnya karena saya pikir
oh ini ternyata teguran dan ini rezeki saya, akhirnya saya ambil gitu. Itulah jadi pembelajaran tadi yang harus ikhlas dan sebagainya itu ternyata memang ikhlas harus kita harus betul-betul ikhlas lah. Karena Iya, saya juga merasa pernah ditegur gitu loh. Saya merasa itu teguran gitu loh. Walaupun dikasih gitu loh. Nih kalau saya mau ngasih itu kan kita nggak nyangka wong di situ tempat turun naik penumpang kan pasti banyak orang lihat juga gitu. Itu tadi saya menambahkan tadi jadi memang nawaitunya segala macam. Kadang-kadang kita merasa ini tapi ada hal sesuatu yang membuat kita jadi kadarnya berkurang. Ini juga kepada audien juga iya. betul-betul diperhatikan lah. Saya punya pengalaman kebetulan. Mungkin itu Memang ya yang bisa saya sampaikan ya. iya, memang kita harus ikhlas gitu ya Pak. Kadang kalau kita sudah ikhlas, hal di luar itu yang kita nggak kebayang atau nggak kepikiran ternyata terjadi kepada kita gitu ya Pak. Memang kalau sudah Tuhan berkehendak itu memang kita sebagai manusia juga kadang tidak bisa apa-apa, juga kadang oh ternyata ini toh berkah yang kita dapatkan itu kita kadang baru sadar setelah menerima berbagai macam kejadian kayak gitu kan ya Pak. Iya, menarik-menarik nih Pak. Iya Pak Toto, share hari ini sangat menarik sekali Pak. Dari tadi pembahasan yang awal kita bahas tentang apa mungkin bisa dibilang teori-teori bagaimana cara kita mempertahankan atau membuat customer ini puas sampai kita belajar nih tentang ikhlas gitu kan Pak, tentang nawa itu, tentang niat. Ini sangat menarik sekali pembahasan malam ini begitu ya Pak. Saya malu ini Rekan-rekan yang menonton di rumah. ada audien kita itu Profesor Dr. Andriansa ini, Wakil Oh, Rektor 1 di salah satu universitas di Jakarta ini. Sahabat saya kebetulan iya, dulu pernah berjuang bersama-sama ini. iya, Terima kasih Prof. iya. Wah, menarik nih. Tadi itu ya berarti apa? Pak Toto sempat mengundang gitu ya kalau malam ini ada acara Inggris membahas tentang topik ini. Iya. Ini ya Pak, sudah apa Pak? Nah, waktu sudah lalu Pak Toto. Iya ada gangguan audio ya. Jadi saya kira gitu ya. Jadi Oh, closing statement ya. oke oke. Terima Baik kalau kasih. gitu ya, saya Intinya ucapkan terima kita kasih belajar banyak. bersama-sama lah. Ya, kita sharing pengalaman, mungkin ada pengalaman teman juga yang kita ambil untuk kita berbagi. Jadi mudah-mudahan kita ke depan bisa 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 lebih inilah. Mungkin materinya apa yang kira-kira kita akan kita obrolin gitu kan. Iya, kita obrolin Saya lagi kira gitu ya Pak. demikian. Saya akhiri dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera Wah, untuk semua. iya. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Pak Toto atas sharingnya hari ini. Selamat malam. Salam sehat Malam selalu semua Pak. ya. Ya, selamat istirahat Pak. Ya.